Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Spekulatifnya bisa jadi iya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo sudah resmi bakal kena pasar berlapis. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, Bang, apa sih pasar berlapis itu? Ini adalah kumpulan beberapa pasal-pasal yang didakwakan kepada satu tersangka. Jadi, Roy ini teman-teman kalau nggak salah ya kena pasal penyebaran informasi hoax. Ada juga ini fitnah, teman-teman, pencemaran nama baik ya. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang terkena atau ditempelkan, didakwakan kepada Roy Suryo. Hukumannya nggak main-main loh teman-teman. Bisa lebih dari 12 tahun. Dan tentu ini adalah waktu yang cukup lama untuk Roy Suryo mendekam di sel jeruji besi penjara. Kalau misalnya kemarin kita juga mendengar bahwa Refly Harun mengakui hukuman Roy ini sangat berat. Bahkan Rismond, teman-teman, menyebut hukuman itu lebih berat daripada hukuman pembunuh dan juga koruptor. Nah, mereka sudah mengakui bahwa ya kalau misalnya kalah, akhir riwayat mereka itu sudah dekat. Mungkin mereka tidak akan lagi menghirup udara bebas di penjara sampai akhir hayat. Nah, hari ini teman-teman kita bakal mendengarkan debat terbaru dan juga respon langsung dari Roy Panci terkait ancaman hukuman yang gak main-main teman-teman. Belasan tahun. Bahkan kalau misalnya ditambah pasal demi pasal hukuman maksimalnya itu sampai 30 tahun. Wah, mantap nggak tuh? Nah, tanpa panjang lebar, mending langsung aja guys, kita simak informasi selengkapnya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Spekulatifnya bisa jadi iya kan begitu. Jadi memang dengan catatan-catatan ini, kenapa sih kok rakyat bersuara itu benar-benar bahkan ada satu platform baru yang dibangun oleh iNews itu namanya Uncensored. Ya kan itu dijual loh. Ya kan? Jadi Uncensored itu kita harus bayar sekian rupiah sehingga potongan-potongan yang nggak muncul di televisi misalnya pas break ya kan arena ribut-ribut yang lebih seru ada di situ. Jadi Haritanu menjual konflik ke masyarakat. Apakah itu mendidik? Tidak. Apakah ini bisa dilaporkan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mana televisi itu adalah menggunakan ruang publik, ya kan? Menggunakan frekuensi itu ada pertanggungjawaban. Sementara nyata-nyata iNews ya membangun ya mengajarkan publik untuk terbiasa konflik, untuk membiasakan publik untuk saling tidak percaya, saling mengungkapkan kata-kata yang bukan menjadi kultur Indonesia. Pertanyaannya adalah, dulu waktu Komisi Penyiaran itu masih ada Ade Armando di dalamnya, kritis ketika ada stasiun TV yang tidak menjaga nilai-nilai, langsung disurati. Nah sekarang udah jelas, iNews itu sudah banyak melakukan pelanggaran. Komisi Penyiaran Indonesia tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Bersuara Mas Aiman ya, ini tuh karena mengganggu ya, mengganggu saat orang menjelaskan ya. Harusnya Anda sebagai host itu langsung menegur, ibu-ibu tolong tenang, diam, dengarkan penjelasan. Seperti itu dong kalau Anda mau netral. Jangan bawa bilang, oh rakyat bersuara, rakyat segelintir orang ini yang Anda mau bela gitu. Logikanya situ dong. Telinga orang mau mendengarkan penjelasan itu, masa mau dengar teriakan si ibu-ibu emak-emak yang gak jelas ini? Jadi kelihatan seperti ada settingan supaya terjadi adanya keriuhan di situ, kegaduhan di situ oleh Aiman. Kelihatan sekali ya, dia harusnya menegur ya, tapi malah dibiarkan seperti itu. Makanya tidak akan tersampaikan dengan baik tujuan yang dijelaskan oleh Bang Pitra. Nah disitulah saya bilang mempertanyakan, apakah Aiman netral? Bagi saya tidak, itu omong kosong dia bilang dia netral. Tapi maksud saya harus tetap imbang. Oke, ya bisa saya lanjutkan ibu-ibu ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya juga melihat kasus ini Bang Aiman yang mencari dan membuat masalah itu bukan Pak Jokowi, justru Pak Roy CS, Rismond, Kurnia, kan mereka yang menciptakan perkara. Iya dong. Bang Pitra. Tunggu dulu. Bang Pitra sebentar. Tolong jawab dulu ya. Saya mau instruksi Anda. Tunggu dulu. Anda ini DNA-nya apa sih? Tunggu dulu. Pengamat. Anda relawan. Kalau Anda relawan,
wartawan, Jadi saya bilang jangan ngaku seperti itu, pengamat. kenapa? Ya. Betul. Anda Kita selalu lihat. membela. Anda selalu membela. Tersebut, ya tuduhan-tuduhan seperti ijazah palsu dan lain-lainnya itu kan hembusannya dari sana dulu. Iya. Berarti kan yang memulai perkara kan harus kita lihat dulu nih. Tidak Iya. ada sebab akibat yang tiba-tiba langsung Jokowi membuat laporan polisi. Benar. Nah, Jokowi sudah menyampaikan di publik bahwasanya dia merasa terhina. Ya. Sehina-hinanya, direndahkan, serendah-rendahnya. Iya. Saya kira nah, enggak, Bang Pitra, ibu bisa saya diam nggak kembali kira-kira? punya citra ya Emang tentang itu. kurang ajar Punya ini. citra tentang itu. Bisa Jadi diam Bang nggak Pitra ini? ini dia Ganggu bukan aja. pelaku, Ini Mama, tapi dia tunggu pelaku dulu. sejarah. Tunggu Yang pelaku sejarah itu kami. Mbak, tunggu yang dulu. menderitakan itu Mbak, kami bisa nggak? gitu loh. Monggo. Monggo. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin Iya. menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin. Tuh kan? Setelah diperiksa. Makanya Sosok jangan gitu terlalu dan Salahnya akhirnya menangis. Apa nangis. salahnya Makanya saya menangis? bilang, kemarin Saya menangis tidak mengganggu itu. pemerintah, saya tidak Katanya, korupsi. Ya, Ibu, kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya merdeka, betul, kita pasti. udah merdeka. Kami memang pejuang. Mau Gitu loh. apa? Lalu Saya Anda tidak siapa? takut penjara, Anda kayak siapa? gitu. Saya tanya. Setelah Ya. diperiksa, DNA Anda apa? Gitu loh. Mau nangis? Aiman di mana Aiman saat seperti ini? Uang biasa. Merdeka. Kepada karunia. Ya, tenang dulu, tarik nafas dulu. Kita belum sama kami di layar bersuara. Kita Aiman, Anda di mana saat seperti ini? Ya, apakah telinga Anda tuli melihat seperti ini yang terjadi? Di situ saya melihat hanya cuma ada atraksi sebenarnya. Esensi yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Bahkan atraksi mungkin sekian persen lebih besar porsinya ketimbang yang paling penting daripada narasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ya. Jadi ini acara bagi saya, ya. Terlepas ada orang bilang baik dan buruk, tapi bagi saya acara ini tidak independen. Acara ini sepertinya ada setting-settingan, ya. Karena saya menyaksikan langsung ulang-ulang, ya. Tapi kali ini semakin terlihat memanas di sana, seperti ada settingan ataupun seperti adanya pembiaran dilakukan oleh Aiman. Dia yang bertanggung jawab terhadap acara itu, ya. Harusnya dia bisa melerai kedua belah pihak, tapi malah dibiarkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya yakin masyarakat itu banyak sekali yang sepakat bahwa acara rakyat bersuara itu diboikot. Ya. Iya. Karena saya menerima sekian banyak komentar, ya, membaca sekian banyak komentar bahwa acara rakyat bersuara itu layak diboikot. Makanya di sini kita minta KPI untuk segera turun tangan, ya. Takutnya jangan-jangan Aiman dilaporkan suatu saat nanti. Karena Aiman pernah dilaporkan dulu, ya. Aiman dulu pernah dilaporkan. Nah, ketika suasana semakin memanas, ya teman-teman, Bang Pitra menjelaskan, muncul tiba-tiba kata-kata kotor yang teriak dari bangku penonton kepada Bang Pitra. Ya, mengatakan bodoh atau apapun lah yang dengar Pitra. Kemudian Bang Pitra langsung teriaki menantang orang itu untuk maju ke depan. Ya, maju dan tunjukin wajahnya. Ya, dan itu terdengar jelas dan Bang Pitra sampai marah sekali, ya. Nah, karena hal inilah yang akhirnya memicu terjadinya adanya perselisihan, perseteruan, bahkan nyaris adu jotos, ya, yang terjadi di penghujung acara ini, ya. Kita lihat dulu ini, ya, teman-teman. Apa? Yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Bilang bodoh. Sini kamu. Lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua udah bilang kurang ajar. Iya, bodoh. iya. Ini siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke, udah. Kurang ajar. Aiman harusnya usir orang itu. Bilang bodoh. Emang siapa lu? Hah? Yang bilang bodoh itu. Udah. Bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kali saya usir Anda nanti. Jangan. Silakan. Nggak perlu 2 kali. Sekali langsung usir. Santun kau. Oke. Udah. Oke. Jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Saya tegur dia. Jadi ini kan kita dalam apa diskusi. pentingnya ini dibawa ke Oke. game? Oke. Bang Aiman, ya, di dalam ketentuan hukum pidana ada Ini yang memicu, ya. Udah lanjut. Sama ini. kalau ini kita Oke, kita saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nah, selalu aja begitu, Aiman, ya. Tidak secara langsung mau menegur. Ya. Artinya dia tidak berani, ya. Dengan kata lain apa? Dia bisa saja Aiman ini menjadi hambanya orang-orang ini. Iya. Karena apa? Karena kita menduga kalau settingan ya bisa aja dia menjadi hamba orang-orang ini. Acara yang dikhususkan untuk orang-orang ini, dalam hal ini tim Yoro Suro CS dan emak ini, ya. Panggungnya mereka, ya hak mereka. Tetapi cara Aiman memperlakukan acara ini, ya, bilang independen, netral, omong kosong. Yang terlihat jelas di kamera seperti itu, apalagi yang terlihat pada unsensor. Bahkan yang terjadi ketika depan mata saya sendiri, ya, saya menyaksikan langsung. Ya ini kan tidak fair. Sangat tidak fair dan tidak netral. Seperti ada pembiaran yang disengajakan, ya. Nah, teman-teman, kemudian yang terjadi berikutnya bahwa terekam jelas, ya, oknum, saya katakan ini oknum yang dengan sengaja, dengan tahu dan mau, ya, menyerang secara fisik kepada Bang Pitra.
ya, dan terekam jelas orang itu, dan bahkan orang itu juga adalah orang yang sama di 2 minggu sebelumnya ataupun beberapa episode sebelumnya. Yang pertama adalah Rustam Effendi, di mana dia sudah panik dan mau mengajak berantem dan tertangkap kamera jelas. Saya akan tayangkan, mungkin teman-teman belum lihat. Dan juga istrinya kalau nggak salah itu ya, yang pada 2 minggu kemarinan itu ya, artinya melakukan persekusi dan nyaris adu jotos dengan saya ya. Tetapi saya tidak pernah melakukan perlawanan fisik balik apapun ya. Dia pikir saya ayam sayur, padahal dia ya ayam sayur. Kenapa? Dia tersangka karena dia tidak punya argumen yang kuat. Karena dia adalah pembohong. Saya katakan Rustam itu adalah pembohong dan dia pemfitnah besar. Yang dalam hal ini dia memfitnah foto Padumatlo, itulah foto anaknya. Kemudian dia bilang mendapatkan foto dari ponaannya itu. Dia bahkan tidak pernah meminta maaf sampai detik ini. Baru kau bilang saya ayam sayur. Kaulah yang ayam sayur karena kau tidak minta maaf kepada Pak Dumatno. Bahkan kau akan menunggu Pak Dumatno, keluarganya akan melaporkan kau. Ya, pasti akan melaporkan Rustam. Terus istri Anda yang terlihat jelas dalam kamera yang berani memukul handphone Bang Pitra, menyerang Bang Pitra, sementara Bang Pitra tidak pernah melakukan apapun kepada Anda. Tertangkap kamera, maka muka Anda hari ini akan kemana-mana. Ya, sudah tertangkap kamera jelas dong. Berarti berhak kami untuk menayangkan bahwa ini terjadi kenyataan, bahwa fakta yang terjadi di sana, bahwa ada tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang ini. Supaya masyarakat Indonesia tahu. Ya, ya. Dan itu terlihat jelas. Ini dia videonya teman-teman. Oke, ini ya videonya teman-teman. Kita lihat ya. Saya akan tunjukkan orang yang 2 minggu lalu itu menyerang, kemudian hampir melakukan tindakan fisik ya yang sangat tidak terpuji. Bahkan saya diramas-ramas. Ini saya akan tunjuk orangnya. Ya. Nah ini orangnya, ini pelakunya ini yang suka rewel, ya, yang suka provokasi itu tadi. Nah ini tuh lihat tuh dia tuh. Dia ini ya teman-teman, orang ini. Saya screenshot mukanya ini ya. Orang ini yang selalu provokator. Bahkan saksinya ada beberapa orang yang kemarin sudah melaporkan. Ayam sayur setelah ini Anda ya, akan terjadi permohonan maaf kemana-mana Anda. Ya, saksi-saksinya banyak. Ya, saksi-saksinya banyak. Dan ini salah satu bukti video yang teman-teman tanyakan. Ini provokator. Dan terdengar jelas sekali, dia ditegur dan diusir oleh pihak dari Anyus. Tapi dia malah joget-joget, tidak tahu malu ya. Bahkan dalam hal ini suaminya juga mau berantem ya, ajak pukul dengan Bang Pitra, kelihatan sekali tertangkap jelas di kamera, terus di bawah bangku penonton ya, di area bangku penonton terlihat jelas juga ya tindakannya si Rustam ini ya, yang semakin hari semakin panik karena dia tersangka ya. Saya pikir orang ini sok-sok preman ya, saya kelihatannya sok preman, makanya saya katakan itu fakta. Kenapa? Kalau Anda mau bernarasi, balas dengan narasi ya, bukan ngadu fisik ya. Jangan berpikir Anda paling hebat dari antara semua kalian ya, Rustam. Saya kasih tahu Anda bahwa Anda juga jangan sok-sok mengatakan orang lain ayam sayur ya. Saya dalam hal ini menanggapi Anda dengan diam pada saat itu bukan berarti saya takut ya, tetapi dalam hal ini saya profesional. Saya bahkan secara terang-terang saya minta, berani nggak Anda minta maaf atas kesalahan Anda yang lakukan terhadap keluarga Padumatno? Berani nggak? Bahkan istri Anda juga mau sok-sok tunjuk dada, mau baku pukul begitu. Itu tandanya orang yang otak sepotong. Kalau mau perang narasi, ayo perang narasi. Kita bertempur dengan narasi. Jangan ajak adu fisik. Ya, jangan ajak adu fisik, Rustam. Itu akan pidana baru buat kamu. Ya, saya pun berpikir ya hal-hal seperti itu tidak masuk dalam kategori saya ya teman-teman ya. Tetapi kalau dalam hal ini Anda menginginkan seperti itu, Anda yang harus bertanggung jawab atas tindakan Anda itu. Ya. Nah ini terekam jelas bagaimana Rustam ingin memukul Bang Pitra dan salah satu relawan Jokowi. Terlihat jelas ini. Oke, ini salah satu relawan Jokowi dikeroyok. Ya, kita lihat. Sebentar saya akan tunjukkan yang sensor ya. Kita lihat. Oke. Di mana si Rustam itu? Kita akan tunjukkan ya. Ini kelakuan-kelakuan yang sangat tidak terpuji. Ya. Ini sudah sangat chaos parah ya teman-teman.
Nah itu provokator emak-emak itu kurang ngajar. Kita keluarkan di sini ya. Yuk, satu-satu yang tertib. Para narasumber dari di atas dia aja. Di atas aja. Siapa ini? Ibu kan? Ibu turun. Tuh, tahu gak ibu yang disuruh turun itu? Ibu turun. Itu ibu-ibu yang tadi tuh. Jangan berkepentingan, semua poin. Aman. Nah, Yaudah. Apa karena itu ibu-ibu naik tadi. Saya akan tunjukkan. Bapak Ibu silakan, terima kasih, selamat malam. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Nah ini Rustam turun, lihat kan yang baju hitam, topi hitam itu. Kita lihat. Nah, tiba-tiba dia menyerang. Tuh. Ini sok preman ini polisi, tolong segera tahan orang ini. Tuh, tiba-tiba menyerang. Hah? Tuh. Oh, mereka udah ajak berantem nih. Tuh. Nah, ini bukti-bukti yang akan di LP-kan ya teman-teman. Wah, ini parah sekali ini teman-teman. Seperti ada pembiaran. Di mana Aiman? Kalau Aiman harus bertanggung jawab terhadap acara ini. Nah, ini pelakunya teman-teman. Wih, ini luar biasa nih. Sangat tidak terpuji ya. Acaraku dibuat adu domba. Ibu jangan ditonton, Ibu, jangan ditonton. Keluar saja. Karena kalah berdebat jadi gini tuh mereka. Satu-satu keluar, ayo. Sama-sama tunggu-tungguan, jangan yang lu keluar. Parah. Dia dilindungi ya? Tuh. Bahasanya ngawur aja. Nah, emak-emak ini nih ya. Ini yang saya bilang emak-emak yang kurang ajar betul bahasanya. Kenapa dia dilindungi? Ya, itu bahasa yang tadi dengar ya. Berarti Anda mau membiarkan supaya orang terjadi adu fisik di situ? Otak Anda di mana? Nggak punya otak betul ya. Ya teman-teman, barusan sudah kita dengarkan pernyataan dari dua belah pihak, baik itu dari Bang Ande Darmawan dan juga Roy Panji, terkait pasal-pasal berlapis yang dikenakan oleh Polda Metro Jaya ini para penyidik kepada Roy, Tifa, dan juga Rismon. Ini tentu sudah sangat cocok. Kalau misalnya memang Roy ini ditahan lebih dari 12 tahun, ini sudah sangat tepat karena sekali lagi teman-teman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi ya Roy tinggal tunggu waktu saja dijemput oleh Polda Metro Jaya dan jangan lewatkan teman-teman ya. Kita bakal terus update, kita bakal terus kawal kasus ini hingga ke meja pengadilan, hingga Roy mendekat di sel jeruji besi penjara. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.